Oke, sekarang kita akan masuk ke modul satu yang akan membahas soal sensitivitas dalam desain logo. Sensitivitas dalam desain logo itu adalah bagaimana kita itu memanfaatkan indera yang kita punya untuk kita gunakan di dalam membuat desain logo supaya logonya itu unik, logonya berkarakter dan diterima oleh klien kalau seandainya kita tuh dapat klien gitu. Nah, sebenarnya kayak yang udah saya bilang tadi, sensitivitas dalam desain logo itu adalah bagaimana desainer logo itu menggunakan senses atau inderanya dalam membuat desain logo. Jadi indera yang dimaksud di sini adalah indera penglihatan, pendengaran, peraba, ditambah dengan perasaan atau hati selain didukung dengan fundamental desain yang kokoh. Karena dengan fundamental desain yang kokoh tadi, itu kita tuh akan bisa untuk membuat desain yang sesuai, yang memuat prinsip-prinsip desain yang memang udah kita ketahui semuanya kayak gitu. Dan Paul Rand itu adalah seorang desainer logo yang sangat terkenal di dunia gitu ya. Dia itu salah satu uh, pionir logo gitu, di mana karya dia yang terkenal itu adalah logonya IBM, logonya UPS, logonya ABC, logonya Next Computer, terus banyak lagi lah gitu. Dia bilang itu bahwa design is the silent ambassador of your brand. Jadi desain itu adalah ambasador silent. Silent itu jadi dia tuh nggak perlu ngomong apa-apa gitu ya, nggak perlu berkoar-koar kemana-mana. Desain itu akan menjadi ambasador atau perwakilan gitu dari brand itu sendiri. Dan di sini adalah kenapa quotes itu saya masukkan, karena supaya kita itu bisa membuat desain yang bisa untuk menjadi silent ambassador untuk brand itu, kita tuh harus bisa untuk memanfaatkan indera yang kita punya tadi gitu, supaya logonya tadi logo yang sekali lagi bisa mewakili brand sepenuhnya gitu. Karena senses atau indera itu tadi akan membedakan kualitas desain yang dihasilkan oleh logo desainer satu dengan logo desainer lainnya gitu. Jadi logo yang bagus atau tidak itu ditentukan oleh senses yang dimiliki oleh logo desainernya gitu. Karena dengan memaksimalkan senses atau indera tadi, desainer logo itu akan bisa untuk memaksimalkan input yang dia dapat gitu ya dari usahanya dia sendiri, atau misalkan dia itu dikasih input oleh kliennya gitu ya, dan kemudian dia masukkan ke dalam visual identity yang dia buat kayak gitu. Jadi itulah kenapa senses atau indera yang kita punya itu juga harus kita maksimalkan dalam membuat desain logo. Dan tadi kan saya tuh udah nyebutin beberapa kali kan kenapa senses itu penting untuk digunakan. Salah satunya adalah agar kita tuh bisa untuk membuat logo yang bagus. Logo yang bagus di sini adalah logo yang logo yang secara desain itu dia kuat, secara filosofi dia kuat, dan juga secara visual itu dia tuh unik. Dia tuh bukan logo yang generik. Jadi tapi ada satu hal spesifik juga nih dari logo desain yang menurut saya pribadi membuat logo itu bagus dan nggak bagus. Maaf, logo yang bagus dan nggak bagus. Jadi saya nyebutnya logo yang bagus itu adalah logo yang bisa untuk mengeksekusi filosofi yang udah ditentukan oleh logo desainer itu, dibungkus dengan fundamental desain yang kuat di dalam desainnya itu tadi gitu. Karena sekali lagi fundamental desain yang kuat itu akan bisa untuk mendukung filosofi yang udah ditentukan melalui tahap riset di dalam proses desain logo itu tadi kayak gitu. Dan dalam membuat logo yang bagus itu sebenarnya sekali lagi akan saya ulang lagi nih, itu akan sangat membutuhkan indera yang kita punya, senses, our senses, ditambah dengan skill design dan juga fundamental design yang udah bisa untuk kita pelajari kayak gitu. Dan untuk meningkatkan senses ini itu sebenarnya tuh bisa dilatih gitu. Dan itu adalah satu hal yang bisa dilatih dan bisa untuk kita jadikan sebuah pembiasaan supaya hal itu menjadi satu hal yang secara nggak sadar kita miliki tapi bisa kita manfaatkan dan bisa kita terapkan di desain yang kita buat. Karena Michael Beirut itu adalah salah satu
partner dari Pentagram. Pentagram itu adalah studio desain yang paling terkenal di dunia menurut saya pribadi. Jadi dia tuh nyebutin kalau if you think about all the great logos Nike, Apple, none of them try to show what the company does. They reflect what the company stands for. Nah, jadi logo-logo dari brand yang terkenal itu mereka nggak mencantumkan gitu ya jenis usaha atau produk yang dijual di logonya itu yang mereka jual itu nggak mereka cantumkan di logonya gitu, tapi logonya itu sendiri itu mencerminkan apa yang sebenarnya mereka punya, apa yang mereka tawarkan, dan juga value yang mereka punya. Nah, logo yang bagus itu adalah logo yang juga bisa untuk memasukkan value-value tadi, dan kemudian they can reflect what the company stands for. Kayak katanya Michael Beirut itu tadi. Nah, kembali ke bagaimana kita itu bisa untuk meningkatkan senses kita. Karena tadi saya bilang kan itu merupakan salah satu hal yang bisa dilatih dan bisa untuk dijadikan pembiasaan. Sebelum saya masuk ke caranya, saya pengen kalian lihat dulu 2 rumpun logo yang ada di contoh ini. Jadi yang sebelah sini adalah rumpun sebelah kiri gitu ya, dan yang sebelah sini adalah rumpun yang sebelah kanan. Dari logo ini, 2 rumpun logo ini, menurut kalian logo yang bagus itu logo yang rumpun mana? Dan kira-kira alasannya itu apa? Kalau kalian itu menjawab yang kanan itu lebih bagus dibandingkan yang sebelah kiri, itu sebenarnya adalah salah satu cara di mana kalian itu udah bisa untuk membedakan mana logo yang bagus, mana logo yang nggak bagus. Kenapa dia itu nggak bagus? Karena logo yang sebelah kiri itu dia menggunakan objek-objek yang umum atau generik, sehingga secara visual logonya itu kurang memiliki makna dan kurang menggugah senses atau indera dari orang yang melihat logo itu tadi. Karena kalau misalkan kita lihat nih di sini contohnya nih, generic car dealer, itu dia logonya siluet dari mobil. Ya memang car dealer itu sangat bisa untuk diwakilkan dengan mobil tentu saja. Tapi kalau seandainya kita itu memasukkan value dari perusahaannya itu sendiri, belum tentu logonya itu cukup untuk disimbolkan atau divisualisasikan dengan siluet mobil aja kayak gitu. Nah, sementara yang sebelah kanan ini mereka itu semuanya kayak punya cirinya sendiri. Mereka punya ceritanya sendiri, punya filosofinya sendiri, sehingga bentuknya itu nggak generik, bentuknya itu beda-beda. Karena itu tadi semua logo yang sebelah kanan ini itu memiliki proses-proses panjang sebelum mereka itu dibuat sebagaimana terlihat di sini seperti itu. Nah, sekali lagi caranya itu gimana? Caranya itu adalah yang pertama, kalian harus menyadari bahwa di dunia ini, bukan di dunia ini deng, di dunia desain itu ada yang disebut dengan law of pragnance atau law of perception. Kalau misalnya kalian itu tahu Gestalt principle, salah satu prinsipnya kan adalah law of perception. Law of perception, bagaimana otak manusia itu menginterpretasikan objek yang kompleks untuk menjadi objek yang simple. Jadi contohnya nih kayak di tengah ini kan ada berbagai macam smiley gitu ya. Smiley ini kalau misalnya kita perhatikan itu sebenarnya kan merupakan wajah dari 5 orang. Wajah dari 5 orang yang ekspresinya berbeda-beda. Ada yang senyum, ada yang frown, ada yang sedih, ada yang kaget, dan seterusnya. Nah, tapi otak kita itu bukan ngasih tahu ke kita bahwa ini tuh adalah wajah dari 5 orang yang berbeda. Tapi ini adalah wajah dari 1 orang yang mempunyai ekspresi yang berbeda-beda. Sekali lagi dibedakan ya. Jadi otak kita itu memberitahu bahwa ini merupakan wajah dari 1 orang yang punya ekspresi yang berbeda-beda. Bukan wajah dari 5 orang yang punya ekspresi yang berbeda-beda. Kayak gitu. Jadi itulah cara kerja otak kita kayak gitu. Dan contoh lainnya adalah misalkan ini kita bisa lihat bahwa ada 3 persegi yang ditumpuk gitu. Tapi kita nggak bisa untuk menganalogikan bahwa ini adalah huruf L terbalik yang saling menindih di atas persegi. Itu kan ribet banget kan. Dan itu tuh
akan sangat sulit untuk dicerna oleh otak kita gitu. Jadi otak kita ngasih tahu ke kita bahwa oh ya ini adalah 3 persegi yang saling bertumpuk kayak gitu. Dan bagaimana sih penerapan dari law of pragnance atau law of perception di logo design? Jadi salah satu yang saat ini mulai terkenal, bukan mulai terkenal, yang sudah diimplementasikan oleh banyak brand adalah mereka menggunakan minimalism dalam desain logo. Jadi logonya itu dibuat menjadi lebih sederhana untuk memberikan kesan bahwa perusahaan itu yang pertama, brand itu yang pertama modern, dan juga supaya dia itu cepat untuk bisa dikenali oleh audiens gitu. Karena David Eyre yang dalam bukunya itu Logo Design Love, dia nyebutin kalau the simpler the form, the more memorable the logo. Jadi semakin simple logonya, itu akan makin mudah untuk diingat. Dan salah satu contohnya yang bisa untuk saya kasih ke kalian adalah logo dari Liverpool. Liverpool itu kan logo aslinya adalah dia itu kayak gini, logo emblem dengan menggunakan crest. Di atasnya ini adalah gerbang, terus kanan kirinya itu obor gitu ya, terus ada pitanya atau ribbon, dan di tengahnya itu ada perisai dan Liverbird. Nah, Liverbird ini kan merupakan ikon simbol dari Liverpool, sehingga sekarang untuk semua media publikasi dari Liverpool itu dia menggunakan Liverbird-nya aja gitu, karena memang ini tuh lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk dikenal, dan juga lebih mudah untuk diimplementasikan ke dalam berbagai macam media publikasi, baik itu cetak ataupun digital gitu. Dan hal ini juga nantinya akan menguntungkan Liverpool karena yaitu tadi akan mudah diingat oleh supporter dan juga fans dari Liverpool itu sendiri. Dan itu tadi kenapa dengan law of pragnance, karena adanya law of pragnance atau law of perception tadi, otak kita itu sebenarnya bekerja secara unik dan menyederhanakan objek di sekitar kita, termasuk logo, sehingga semakin rumit logo yang kita buat, itu semakin simpel juga otak kita akan menyimpulkan logo tersebut gitu. Jadi semakin simpel logonya itu akan semakin memorable, kayak katanya si David Eyre di bukunya Logo Design Love kayak gitu. Tapi ada tapinya nih. Kadang kan logo designer itu kan harus ngikutin keinginan dari klien kan. Jadi kalau misalkan klien itu pengennya logonya itu berbentuk emblem yang agak rumit, yang mau nggak mau memang harus kita turuti kayak gitu. Dan logo yang simple tadi itu saat ini udah menjadi booming dan menjadi salah satu bukti bahwa law of perception itu udah mulai diimplementasikan di dalam desain logo gitu. Dan gimana sih caranya supaya kita itu peka terhadap law of pragnance, jadi law of perception itu tadi. Jadi agar kalau seandainya kita tuh peka dengan persepsi dari otak manusia gitu ya, bagaimana orang lain itu akan melihat logo kita, itu tuh tentu akan beneficial, akan bermanfaat buat kita. Jadi kita tuh akan punya sedikit gambaran, oh ya kira-kira kalau saya bikin logo yang kayak gini, itu akan makin diingat oleh orang kayak gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh peka? Yang pertama, kita harus perhatikan objek sekitar. Karena objek di sekitar kita itu mempunyai ciri spesifik mereka sendiri. Kayak gitu. Jadi kita nggak akan bisa untuk bilang sendok itu adalah garpu, garpu itu adalah sendok, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang bahwa mobil itu adalah motor, motor itu adalah mobil gitu. Karena ya itu tadi, karena cirinya itu spesifik, semua hal itu punya cirinya sendiri. Sehingga kalau seandainya kita tuh membuat desain logo, hal-hal yang berkaitan atau dalam hal ini ciri spesifik dari objek itu, itulah yang kita masukkan ke dalam desain logo kita gitu. Misalkan kayak saya mau bikin logo bentuknya tuh payung gitu kan ya. Bentuk payung itu kan sebenarnya akan bisa untuk disebut payung, lebih mudah untuk bisa disebut payung kalau dia tuh punya kait di gagangnya kan, hook di gagangnya gitu. Nah, kalau seandainya itu kait itu ditambah dengan
payungnya itu sendiri itu akan lebih mudah untuk dianggap sebagai payung ketimbang kalau seandainya itu si kite-nya itu kita potong kayak gitu, nggak kita gambar lah gitu istilahnya. Dan karena yang namanya desain logo itu kan dimulai dari riset untuk menentukan keyword-keyword yang akan kita jadikan sebagai logo. Karena pentingnya kita memperhatikan objek sekitar adalah karena dengan dengan kita paham ciri-ciri dari objek di sekitar kita akan bisa untuk menggambarkan keyword yang udah kita tentukan tadi dengan lebih tepat, dengan lebih spesifik kayak gitu. Jadi orang pun saat lihat logo yang kita buat, oh ya itu gambar ini, oh ya itu merupakan simbol dari ini kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah kita itu sebisa mungkin mempelajari simbol secara seksama. Kalau seandainya hal-hal di objek di sekitar kita itu adalah hal-hal yang gak abstrak, itu akan gampang gitu. Payung, sendok, mobil, motor gitu, itu kan gampang. Tapi ada hal-hal abstrak yang memang tidak bisa untuk langsung kita simbolkan secara spontan kayak gitu. Misalkan kayak perasaan, senang, terus kemudian gelisah, atau misalkan kata-kata kayak harapan, terus kemudian apalagi ya, harapan, terus kemudian kenaikan secara terus menerus, atau misalkan ya dan seterusnya lah. Jadi hal-hal seperti itu tentu harus kita pelajari lebih lanjut lagi, objek apa yang bisa kita gambarkan ke dalam logo kita untuk bisa menggambarkan atau merepresentasikan hal-hal yang abstrak tadi. Nah, salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa menentukan gitu ya, bagaimana hal-hal abstrak tadi itu disimbolkan adalah dengan mempelajari simbol itu sendiri yang disebut dengan semiotika gitu. Dan dengan mempelajari simbol itu sendiri, itu juga akan meningkatkan visual senses yang kita punya kayak gitu. Terus kemudian salah satu hal juga yang udah saya sebutin di awal tadi kan, kalau kita itu akan bisa untuk meningkatkan kepekaan kita kalau seandainya kita itu bisa untuk memahami brief dari klien. Karena kan kayak yang udah saya bilang di depan, salah satu hal yang bisa bermanfaat gitu ya untuk meningkatkan senses kita adalah dengan menerima input dari klien. Salah satu input dari klien itu adalah brief. Nah, brief tadi itu merupakan hal yang fundamental dan merupakan dasar dalam pembuatan logo dan visual identity. Karena dengan memahami brief, logo designer itu akan memanfaatkan dan memaksimalkan indranya, semua indera yang dia punya selain indera penglihatan yang memang sangat spesifik di dalam logo design gitu. Karena itu tadi, kalau seandainya kita itu bisa paham dengan klien, kita paham usahanya, kita paham visinya, kita paham filosofi kenapa dia bangun brand itu, kita paham bagaimana ownernya, bagaimana audiensnya, bagaimana selama ini mereka berjualan, strateginya mereka, dan seterusnya, itu akan meningkatkan kepekaan kita, sensitivitas kita terhadap brand itu sendiri. Dan memahami brief itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa melakukan wawancara. Wawancara itu ya jelas ya, bisa tanya jawab secara langsung kepada klien terkait brand dan juga identitas visual yang diinginkan oleh klien. Wawancara itu kan bisa dilakukan dengan banyak hal. Bisa offline, bisa online, terus kemudian telepon dan seterusnya, email juga bisa, chattingan pun bisa gitu. Dan yang kedua adalah dengan melakukan riset. Melakukan riset ini tujuannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut aspek-aspek yang dimiliki oleh klien. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, wawancara aja itu nggak cukup. Saya harus menggali lebih dalam lagi klien dengan cara saya sendiri. Nah, caranya itu adalah dengan yaitu tadi melakukan riset untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai input yang bisa saya masukkan ke dalam visual identity yang saya kerjakan kayak gitu. Nah, ini adalah contoh project brief dari 2 klien saya belakangan. Yang pertama adalah project brief yang disediakan oleh Galeri Jebeng, dan yang kedua adalah dari Retro Class. Nah, Retro Class ini dia malahan punya brief itu beberapa halaman gitu, nggak cuma 1 halaman. Ini
Yang saya screenshot cuma satu halaman aja, dan dari dua brief ini sebenarnya udah sangat membantu saya pribadi ya gitu kan. Di sini mereka tuh kayak udah menyebutkan gitu nama brandnya apa, keinginannya mereka gimana. Kalau saya dari Galeri Jebeng sendiri malah mereka itu udah punya color palette yang pengen mereka pakai kayak gitu. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa klien yang bisa untuk menyediakan brief dengan jelas dan rinci. Dan itu akan bisa memudahkan kita sebagai desainer. Tapi untuk klien yang memang dia itu nggak punya kemampuan untuk menyediakan hal tersebut, kita itu bisa untuk minta kepada klien ya hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan gitu. Kita bisa minta company profile-nya gitu, kita bisa menggali data dengan melakukan wawancara, atau kita juga bisa untuk tanya-tanya bagaimana communication strateginya mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu tadi, memahami klien itu bisa dengan berbagai macam cara, dan dua cara yang utama adalah yaitu tadi wawancara dan juga riset. Dan ini adalah contoh dari quote and quote wawancara yang saya lakukan dengan dua klien saya. Yang kiri adalah Sky Pasta, yang kanan adalah Pasmira. Yang Sky Pasta ini dia udah nyebutin nih bahwa dia itu punya segmen audiens dan juga segmen konsumen di usia berapa. Terus kemudian dia juga menyebutkan kesulitannya dia apa gitu. Dia bilang kayak bingung untuk bisa menarik dua segmen itu tadi. Terus dia juga butuh masukan. Terus kemudian kalau yang Pasmira ini dia itu menyebutkan bahwa oh ya, dia pengen untuk ikonnya ini yang berbentuk hati ini nggak berubah kayak gitu. Jadi di sini komunikasi itu sangat penting dalam melakukan dalam membuat logo desain gitu ya. Yaitu tadi agar kita tuh bisa memasukkan semua visi, semua keinginan dari klien yang udah disampaikan ke kita gitu. Karena kan klien itu kan udah percaya gitu ya sama kita gitu. Klien percaya sama kita, menggunakan jasanya kita kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa untuk memberikan output terbaik kepada klien itu sendiri. Dan seperti yang udah saya sebutkan juga bahwa tujuan dari kita menggali informasi tadi adalah yaitu tadi untuk mengetahui lebih jauh keinginan klien dan visi dari klien terhadap visual identity yang akan kita kerjakan nantinya kayak gitu. Dan ini ada terakhir untuk bagaimana sih cara saya menggunakan senses atau indera yang saya punya di dalam mengerjakan logo untuk Sky Pasta. Jadi kan tadi saya udah ngasih contoh chat dari owner Sky Pasta. Di situ disebutkan bahwa target audiensnya itu usianya 19 sampai 35 tahun. Dia pengen logonya itu minimalis dan modern. Terus kemudian dia juga sebenarnya Sky Pasta itu menyediakan fusion food. Jadi dia itu enggak cuman menu Itali doang sebagai makanan utamanya, walaupun namanya itu adalah Sky Pasta ya, kayak pasta itu adalah menu utamanya, tapi dia juga cuman menyediakan pasta dan pizza dan menu-menu lain yang masuk ke dalam kategori makanan Italia, dan pengen untuk mengembangkan visual identity yang udah dibuat itu ke merchandise. Jadi yang saya lakukan adalah kalau misalkan target audiens usianya 1935, logonya itu bisa formal tapi jangan terlalu formal gitu. Jadi ada sisi playfulnya, ada sisi funnya kayak gitu, karena dari audiensnya sendiri kan dia itu usianya rentangnya jauh nih. Sebisa mungkin logonya itu bisa diterima untuk dari usia 19 sampai 35 tahun. Makanya menurut saya pribadi, saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa oh ya, saya pengen logonya itu ada sisi formalnya dan ada sisi playfulnya. Sisi formalnya itu dari teksnya. Teksnya pun sebenarnya saya ingin memberikan kesan bahwa oh ya, ini restoran Sky Pasta ini adalah restoran yang modern, yang minimalis gitu ya. Tapi dia juga punya sisi playfulnya dengan pakai logo yang round edges dan juga font yang round edges juga kayak gitu. Nah, hal ini juga semakin saya kembangkan lagi dengan saya membuat
ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan Sky Pasta sepenuhnya, menurut saya ya, menggambarkan Sky Pasta sepenuhnya kayak gitu. Nah, ini tuh setiap ilustrasi itu ada copywriting-nya sendiri, setiap ilustrasi, dan masing-masing ilustrasi ini memiliki copywriting yang mewakili ilustrasinya itu sendiri kayak gitu. Nah, hal ini ilustrasi, logo, terus kemudian bagaimana penerapan logo di dalam media publikasi yang akan mereka buat, itu saya tentukan setelah saya itu berbicara kepada klien terus kemudian saya juga mencari tahu tentang Sky Pasta melalui berbagai media dari medsosnya terutama ya. Terus kemudian saya juga melihat gimana sih kalau restoran pasta di luar negeri, di Indonesia, kira-kira mereka itu gimana visual identity-nya, gimana kulturnya. Semua ini kemudian saya gabungkan, terus kemudian saya rangkum menjadi desain yang saya buat kayak gitu. Nah, ini sekali lagi adalah hasil dari bagaimana saya tuh memanfaatkan semua input yang bisa saya terima, kemudian saya olah sedemikian rupa dengan menggunakan senses yang saya punya untuk akhirnya bisa mengembangkan visual identity Sky Pasta yang sudah selesai dikerjakan dan sudah mulai diimplementasikan seperti itu. Dan ini adalah referensi yang bisa kalian cari nanti, yang bisa kalian baca kalau misalnya kalian punya waktu dari apa yang saya sampaikan di modul 1 ini. Dan di sini nanti kalian bisa untuk melihat sendiri informasi-informasi yang saya sampaikan itu kira-kira tepat atau tidak. Itu untuk modul 1, kalau kalian punya pertanyaan di modul 1 boleh kalian nanti email saya ke fatorik55@gmail.com dan karena itu adalah itu adalah email yang saya sediakan khusus untuk menampung pertanyaan atau diskusi terkait kelas. Dan kalian juga boleh sampaikan di kolom komentar kalau misalkan ada sesuatu yang memang dirasa butuh untuk penjelasan lebih lanjut atau pertanyaan yang harus dijawab. Demikian untuk modul 1, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di modul 2.